Presiden Jokowi yang berada di Solo kalau tidak salah ya, itu langsung dia terbang ke Istana Batu Tulis di Bogor ya, untuk menghadiri itu. Nggak tahu ini Jumatan atau enggak ya, mungkin nggak tahu ini Jumatan atau enggak ya. Tepat pukul 13.45 ya. 13.45 Jokowi bergerak dari Solo. Makanya saya kira mungkin nggak sempat dia salat Jumat. Makanya saya kira mungkin nggak sempat dia salat Jumat. Bogor langsung dari Solo pada siang tadi, luar biasa ya, nggak sempat sholat Jumat mungkin. Nggak sempat sholat Jumat mungkin. Mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, saudara sekalian, menarik ya. Bagaimanapun kampung halaman pasti akan berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Kenapa? Karena sekarang ini ya seperti lagu saya, aku pulang, ya ibu tiada lagi. Kemudian tahun lalu kakak perempuan saya yang biasanya aktif kalau kami pulang lebaran juga dipanggil Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ke arwah beliau-beliau ya, kedua ibu bapak saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iseng-iseng menunggu untuk sholat Id ya di musola dekat rumah saja. Di antara keluarga ada yang sudah berlebaran, jadi demokratis ya. Itu saya ingin membahas soal yang terkait dengan pencapresan Ganjar Pranowo dan bagaimana posisi Prabowo. Jadi luar biasa pencapresan Ganjar Pranowo ini, sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu pihak istana kelihatannya, sampai Presiden Jokowi yang berada di Solo kalau tidak salah ya, itu langsung dia terbang ke Istana Batu Tulis di Bogor ya, untuk menghadiri itu. Nggak tahu ini Jumatan atau enggak ya, mungkin nggak sempat Jumatan mungkin ya, karena pengumuman itu pukul 1.45. Sangat simbolik bagi sebagian dari kita. Itu adalah Idul Fitri, tapi itu juga adalah hari Kartini ya. Bagaimana menunjukkan hebatnya seorang Kartini dalam diri Ketua Umum PDIP yang sekarang memberikan penugasan kepada Ganjar Pranowo ya. Namanya penugasan, jelas dia katakan begitu ya, penugasan sebagai calon presiden. Luar biasa ya, partai jauh lebih gede dibandingkan ke negara ya, karena cuma penugasan saja dari partai politik. Tapi ada beberapa hal yang menarik ya, sebelum kita kemudian membahas yang berkaitan dengan Prabowo Subianto. Kita bacakan beberapa highlight ya saudara sekalian. Highlight mengenai pencalonan Ganjar Pranowo ini ya, ini misalnya Megawati umumkan Ganjar Pranowo capres PDIP Nasdem, kami tidak kaget. Demokrat pastikan tak terpengaruh capres PDIP, konsisten usung Anies Baswedan ya, mudah-mudahan tetap konsisten walaupun AHY tidak dijadikan calon wakil presiden. Jokowi puji Ganjar usai jadi capres, pemimpin ideologis dekat rakyat. Luar biasa ya. Di sini ada 4 elit PDIP yang hadir, Megawati Soekarno Putri, Jokowi, Puan Maharani, dan kemudian Prananda Prabowo ya, putra Megawati tapi bukan dari Taufik Kimas. Kemudian Megawati umumkan Ganjar Pranowo capres 2024 PDIP tepat pukul 13.45 ya. Nah,
13.45 Jokowi bergerak dari Solo, makanya saya mungkin nggak sempat di salat Jumat. Kemudian ini alasan Megawati umumkan Ganjar Pranowo capres PDIP tepat di hari Kartini. Oke. Resmi Ganjar Pranowo capres PDIP. Coba kita baca satu dulu ya soal alasan ini sebelum kita bahas soal Prabowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP bertepatan dengan hari Kartini. Megawati bukan tanpa alasan memilih deklarasi pada hari Kartini. Dalam pernyataan Megawati mengatakan, tanggal 21 April dipilih karena pada tanggal ini Presiden Soekarno menetapkan RA Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Coba luar biasa ya, yang diusulkan adalah cowok, tapi tiba-tiba momennya hari Kartini. Beliau sosok pembebas perempuan, pelopor perjuangan kaum perempuan. Ini bukan sekadar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal mendasar terkait harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban, katanya. Megawati juga menyebut saya burung Garuda kanan dan kiri adalah laki-laki dan perempuan. Jika salah satunya ada yang patah, apalagi perempuannya, maka burung Garuda tidak bisa terbang ke angkasa. Sebab itu saya sengaja memilih 21 April. Sebelumnya Presiden Jokowi meninggalkan rumah pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo pada Jumat. Dikabarkan mantan wali kota Solo itu akan terbang ke Jakarta untuk menghadiri, sudah ya, terbang dia. Oke, Sobat Era sekalian, kemudian kita lihat pujian buat Presiden Jokowi merespons penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi keputusan Ketua Umum PDIP Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bahwa bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP adalah Ganjar Pranowo, kata Jokowi yang datang dari Batu Tulis Bogor langsung dari Solo pada siang tadi. Luar biasa ya, nggak sempat sholat Jumat mungkin. Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah dan selalu ideologis. Jokowi dalam pidatonya kemudian menitipkan pada Ganjar untuk terus meneruskan program pemerintah yang sudah dijalankan. Pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan perjuangan bangsa dari waktu ke waktu. Harus melanjutkan visi bangsa dan program unggulan, kata Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden. Pengumuman disampaikan langsung Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis Bogor. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo yang tengah bersiap lebaran di Solo sehari sebelumnya. Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap bismillah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai. Ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Megawati mengatakan penetapan ini telah dilakukan dengan sejumlah dialog dengan sejumlah petinggi partai, tokoh partai termasuk Presiden Joko Widodo. Terlepas dari itu, pengumuman tersebut merupakan bagian dari harapan rakyat yang disampaikan kepadanya. Demikian pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan hari Kartini yang telah ditetapkan oleh Bung Karno, katanya. Merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal ambang batas untuk mengusung calon dalam Pilpres, Presidensial Threshold, PDIP adalah salah satu-satunya partai parlemen saat ini yang bisa memajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Meskipun demikian, jajaran PDIP yang dipimpin Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen Hasto Kristianto telah melakukan serangkaian komunikasi politik ke sejumlah parpol yang salah satunya diakui untuk membicarakan perihal koalisi. Ya, sahabat daerah sekalian, menarik ini ya. Menariknya adalah ya tentu saja bagaimana dengan nasib Prabowo Subianto, bagaimana dengan Anies Baswedan. Sahabat daerah sekalian, kalau fair ya, Anies Baswedan harusnya tidak terhalang lagi untuk dicalonkan. Jadi biar ada a fair competition. Ganjar kita sambut. Karena Ganjar layak menjadi calon presiden, paling tidak menurut lembaga survei ya, selalu berada di peringkat awal, peringkat pertama, kedua ya. Dan juga sobat era sekalian, Anies layak untuk menjadi calon presiden. Nah,
ganjalan bagi Anies Baswedan itu kasus Formula E, padahal Ganjar juga punya kasus yang jauh lebih ceto welo-welo, yaitu EKTP, tetapi sepertinya ya karena itu tidak akan dikutak-kutik, karena to be fair, biarkan mereka berkompetisi ya, dan kemudian berkompetisi, kemudian biarkan rakyat kemudian yang nanti memilih, asal pemilunya fair dong ya, siapapun tidak boleh curang, mau Anies mau Ganjar dan lain sebagainya. Tapi tantangan bagi Anies adalah seandainya tiba-tiba Mahkamah Agung memenangkan kubu Muldoko dan ini menjadi tidak menarik persaingan pilpres, apalagi saya mendengar gosip-gosipnya nih, namanya isu kan jangan terlalu dipercaya, tapi ya jangan juga kita tidak langsung dipercaya. Kalangan tertentu yakin 99% Anies tidak akan bisa jadi calon presiden. Wah, gawat ya. Karena tadi ada satu titik, yaitu Demokrat yang masih bisa dalam tanda kutip dimainkan, dalam tanda kutip. Nah, anggap saja Anies bisa, maka akan 2 calon. Nah, calon ketiga rasanya sudah dipastikan tidak jauh dari Prabowo Subianto, kecuali Prabowo kemudian dihianati beramai-ramai. Dengan endorsement terhadap Ganjar saja, sebenarnya Prabowo sudah gigit jari. Prabowo yang dielu-elukan oleh Jokowi, oleh Budi Gunawan, oleh banyak kalangan sebagai calon yang akan didukung oleh Presiden Jokowi, nyatanya Presiden Jokowi bela-belain terbang dari Solo ke Jakarta hanya untuk, dalam tanda kutip lagi sekali lagi, menghadiri Ganjar Pranowo, deklarasi Ganjar. Padahal hari Jumat, Jumat siang, coba bayangkan ya. Berangkat dari Solo, padahal dia sendiri pulang ke Solo untuk persiapan Lebaran. Luar biasa ya. Bisa you can imagine bagaimana Jokowi dari awal sesungguhnya istana berharap bahwa PDIP memang menjagokan Ganjar Pranowo. Maka kemudian ada KIB, tapi karena nggak kunjung dicapreskan, maka sepertinya Presiden Jokowi dan beberapa ya klik istananya sepertinya melakukan manuver. Nah, manuvernya itu adalah dalam tanda kutip mendukung seolah-olah koalisi besar. Padahal koalisi besar itu asumsinya akan menjagokan Prabowo Subianto. Pertanyaan sekarang, siapa yang lebih dijagokan oleh Presiden Jokowi, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Kalau melihat gelagat sekarang, ya Ganjar Pranowo adalah skenario awal bagi istana. Kalau Ganjar Pranowo sebagai skenario awal istana, pertanyaan kita adalah, ya, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Gerindra akan bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden? Itu dulu. Kenapa begitu? Kita tidak tahu setelah pencapresan Ganjar oleh PDIP, Megawati dan Jokowi ini, apakah partai-partai yang kemarin so-called membentuk koalisi besar, 5 partai tersebut akan tetap di sana atau akan ditarik lagi ke dalam orbit istana. Bagaimana dengan PKB yang to some extent orang mengatakan ya kalau Muhaimin sih bergantung bagaimana titah istana saja. Kemudian bagaimana misalnya dengan P3, bagaimana misalnya dengan Golkar. Kalau keempat partai ini ditarik ke dalam koalisi PDIP untuk mendukung Ganjar, ya sama saja. Prabowo tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Atau kalau seandainya 4 partai ini tetap mendukung Prabowo, maka akan menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena ada partai yang mendukung calon yang berbeda. Jadi partai istana itu mendukung calon yang berbeda. Tidak hanya Nasdem, tetapi juga 4 atau 5 partai istana mendukung calon yang berbeda. Menarik ya, saudara sekalian. Tapi yang jelas ternyata dukungan terhadap
Prabowo hanyalah dukungan yang sifatnya taktikal, ya, dukungan untuk menekan Megawati saja. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa Megawati akhirnya menjagokan Ganjar Pranowo atau mencapreskan Ganjar Pranowo? Jawabannya adalah no choice, nggak ada pilihan lain. Sebenarnya Megawati berusaha menaikkan elektabilitas Puan Maharani, maka ditunda pengumuman capres ke rencananya Juni, 1 Juni. Tetapi kelihatannya Megawati sudah berkesimpulan Puan Maharani tidak akan naik elektabilitasnya walaupun ditunggu sampai Juni. Maka dia ambil momen 21 April karena kalau tidak sudah terlambat. Terlambat dalam hal pencapresan Ganjar ini. Maka karena tidak ada pilihan lain, Ganjar yang dicapreskan. Karena Ganjarlah yang dianggap punya peluang untuk memenangkan pertarungan. Tapi persoalannya adalah dalam politik itu no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Saya membayangkan sobat era sekalian, nominasi Ganjar ini disertai dengan perjanjian-perjanjian politik. Dan yang paling penting adalah bagaimana posisi Puan Maharani nanti. Saya membayangkan posisi Puan bisa menjadi wakil presidennya Ganjar Pranowo seandainya bisa dipastikan Ganjar kuat elektabilitasnya walaupun berpasangan dengan siapapun. Maka Puan akan dimasukkan dalam slot sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau tidak, masih ragu apakah Ganjar bisa menang atau tidak, maka Ganjar akan dipasangkan dengan calon dari kelompok Islam yang dianggap kuat. Kalau dia sama Erick Thohir rasanya nggak cocok. Sama Sandiaga Uno masuk akal, sama Ridwan Kamil masuk akal, ya. Tetapi intinya adalah dari calon Islam nasionalis, Islam modernis. Karena kalau NU ya it could be possible, tergantung bagaimana lawannya. Ya. Jadi sekali lagi ini sebuah dalam tanda kutip, ya, saya harus tanda kutip terus, tamparan bagi Prabowo Subianto, ya, karena hanya dijadikan alat untuk menekan Megawati. Nah, kekhawatiran Megawati tentu saja terhadap leadership yang tadi kan posisi Puan. Yang kedua adalah bagaimana leadership di PDIP. Saya membayangkan sudah ada perjanjian dengan Ganjar dan Jokowi bahwa baik Ganjar maupun Jokowi tidak akan mengutak-atik kepemimpinan di PDIP. Artinya kalau Megawati step down, mengundurkan diri, maka Puan Maharani yang akan menggantikan dan tidak boleh diutak-atik. Apapun posisi Puan Maharani, menjadi seorang wakil presiden sekalipun misalnya itu calon wakil presiden, maka leadership PDIP untuk Puan Maharani. Saya membayangkan itu perjanjiannya. Soal lain ya nggak ngerti, ya. Saya hanya mengatakan no freelance dalam politik karena endorsement PDIP terhadap Ganjar Pranowo sangat ditunggu oleh kubu istana, dan it could be possible kekuatan ekonomi di belakang layarnya, ya. Jadi sehingga ya deklarasi ini sangat ditunggu dan dengan bisa sangat berharga mahal, ya. Mahal apa saja, momennya, timingnya dan lain sebagainya. Tetapi intinya yang ingin saya katakan adalah tentu tidak ada yang gratis dalam politik, ya, karena politik itu selalu melibatkan negosiasi dan lain sebagainya. Dan Prabowo kita tunggu apakah dia bisa nyalon atau tidak. Apakah nanti istana akan menyingkirkan Prabowo sehingga hanya 2 calon, atau sebaliknya istana tetap mempertahankan Prabowo dengan asumsi Anies tidak bisa nyalon karena PK akan memenangkan Muldoko. Maka kalau Anies tidak bisa nyalon, berarti pertarungan hanya di antara 2 kekuatan istana. Dan ini tidak fairnya politik kita.
akibat presidensial threshold. Tapi kita tunggu saja bagaimana ke depannya ya. Karena lucu juga tiba-tiba Demokrat menang, kubu Muldoko setelah 16 kali kalah. Ya. Dan apalagi kemudian sampai berpengaruh terhadap proses pencalonan. To be fair, ya, terlepas saya tidak setuju dengan presidensial threshold, maka yang paling ideal karena keterbatasan presidensial threshold itu ya dua calon ini, ya, yaitu Anies, Ganjar, Prabowo.